Terus kemudian PIN peserta. Nah, PIN peserta ini didapatnya pada saat registrasi ya. PIN peserta ini nanti kita dapatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Operator Pemula. Oke, teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan bahas seputar pelaksanaan ya untuk tes P3K tahun ini. Jadi langsung saja. Pertama, apa sih yang harus kita persiapkan ya? Jadi apa yang harus kita persiapkan sebelum tes itu? Oke, menurut saya. Jadi yang pertama itu adalah pemahaman tentang kategori soal yang akan dihadapi. Nah, jadi untuk soal-soal ya di dalam tes P3K tahun ini masih sama dengan tahun yang kemarin. Jadi kategori soal bentuk-bentuk soalnya itu SJT ya teman-teman, SJT. Bagi yang kurang paham apa itu SJT, daripada saya di sini panjang yang menjelaskan, jadi tidak usah bingung terlebih dahulu. Oh, SJT itu apa ya gitu, seperti itu. Banyak ya teman-teman contoh-contoh soal di platform-platform seperti YouTube ya, di TikTok dan lain sebagainya. Jadi banyak konten kreator yang membahas tentang contoh-contoh soal ya, bentuk-bentuk soal dan lain sebagainya ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan mau pelatihan juga ada banyak ya yang menyelenggarakan pelatihan tes P3K, baik dari itu tes P3K guru, teknis ya, kesehatan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya ya, untuk setelah mengetahui atau memahami kategori atau bentuk soalnya seperti apa ya, teman-teman bisa cari tahu ya di platform-platform ya, banyak. Terus kemudian teman-teman silahkan ya untuk tahapan selanjutnya nih ya. Tahapan selanjutnya teman-teman jangan lupa ya cetak kartu ujian di laman SSC ASN. Karena kartu ujian ini yang wajib dibawa ketika saat pelaksanaan tes. Jadi saat pelaksanaan tes itu yang dibawa itu pertama adalah kartu ujian, terus yang kedua adalah KTP asli. Oke, kartu ujian dan KTP asli, dua aja itu yang harus dibawa. Nggak harus bawa alat tulis dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan membawa alat tulis dan lain sebagainya. Jadi yang harus dibawa itu cuma dua, KTP dan kartu ujian ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kemudian ya jangan lupa ini ya, cetak kartu ujian di laman SSC ASN. Oke, yang kemudian adalah ketahui secara detail lokasi tes. Di kartu ujian ini nanti akan ada lokasi tesnya di mananya ya. Nah, setelah diketahui lokasi tes dari kartu ujian ya. Dari kartu ujian, lokasi tesnya itu dari kartu ujian ya teman-teman. Jangan dari orang lain. Misalkan, oh bapak ini tesnya di sini, ibu ini tesnya di sini, misalkan. Ya, samakan apakah pendapat orang lain itu sama dengan yang ada di kartu ujian. Terus di kartu ujian ada waktu tanggal pelaksanaannya, waktu dan tanggal ya. Di sana kan ada tanggal, terus kemudian sesi berapa, dimulainya itu pukul berapa. Nah, 1 jam sebelum pelaksanaan tes itu harus sudah ada di lokasi. Paling lambat itu 1 jam sebelum ya. Jadi untuk pelaksanaan tes itu kan nggak langsung masuk gitu ya teman-teman. Yang saya alami dari tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi pas ketika tes itu nggak langsung masuk ya, ada pendaftaran terlebih dahulu ya, di ruang tunggu ngantri ya, terus kemudian dicek perlengkapan, dicek persyaratan ya, seperti itu ya. Jadi ketahui waktu dan tanggalnya, sesi berapa ya, ada di sana. Terus kemudian ketahui secara detail lokasi tes. Jangan sampai teman-teman semuanya, misal teman-teman itu tesnya itu
sesi 1 misalkan tanggal sekian, sesi 1 itu kan pagi-pagi sekali. Nah, teman-teman berangkat ini pada subuh misalkan ya. Nah, nyampe di sana itu masih nyari-nyari lokasi tesnya itu di mana gitu. Keburu telat, teman-teman. Jadi, kalau misalkan telat aja semenit 2 menit udah akan ditolak registrasinya sama panitia gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi harus diwanti-wanti karena ada kejadian dari tahun-tahun sebelumnya itu telat 1 menit 2 menit udah tidak ada toleransi ya, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan sampai lokasinya belum diketahui. Terus kemudian pemahaman waktu dan ketentuan pelaksanaan tes tadi sebenarnya udah diulas ya, teman-teman. Jadi waktunya itu harus difahami ya, teman-teman. Terus kemudian ketentuan pelaksanaan tes. Nah, ketentuan pelaksanaan tes di sana teman-teman biasanya ya memakai baju hitam putih ya. Terus kemudian tidak ada aksesoris ya, teman-teman, seperti kalung, cincin dan lain sebagainya itu dilepas ya. Karena nanti akan ada metal detektor. Tubuh kita itu akan di-scan pakai metal detektor. Maka yang pakai ikat pinggang yang ada metalnya, yang ada besinya itu diganti atau dicopot ya. Kalau misalkan digantinya pakai apa, biasanya yang ada aja ya, yang ada aja biasanya tali rapia dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kami metal-metal yang memakai perhiasan, daripada teman-teman mencopotnya di lokasi tes dan itu agak ribet juga ya, belibet gitu, pas waktu itu harus dicopot dulu lama gitu. Daripada seperti itu, mending dari rumah ya, teman-teman simpan terlebih dahulu perhiasannya dan aksesoris lainnya simpan, karena nanti kalau misalkan kedetek sama metal detektor itu akan terpaksa akan dicopot ya. Seperti itu ya, teman-teman. Dan juga sepatunya biasanya harus memakai sepatu warna hitam ya, teman-teman. Jadi baju putih, terus kemudian bawahannya hitam dan sepatu warna hitam. Seperti itu biasanya saya, teman-teman. Terus kemudian yang terakhir adalah persiapan mental dan fisik ya. Tentunya saja persiapan mental dan fisik itu harus sangat dipersiapkan ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita ketika pas pelaksanaan tes itu ngedrop badan kita ya, dan akhirnya kita tidak bisa berpikir secara biasa gitu, tidak bisa mengerjakan soal dengan baik karena terganggu dengan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi itu harus dipersiapkan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi selanjutnya kita akan mencoba melihat ya. Jadi nanti untuk pas masuk itu akan seperti apa sih kalau sudah di dalam ruangan ya. Dipastikan nanti di komputer teman-teman itu pastikan yang pertama adalah pastikan kameranya aktif. Nah, setelah dipastikan kameranya aktif, ya teman-teman nanti tunggu aba-aba ya, tunggu aba-aba dari panitia. Jangan curi start karena itu tidak bisa, karena nanti teman-teman nanti akan dikasih pin juga ya, teman-teman. Oke, pastikan kalau misalkan tidak aktif gimana, kalau ada gangguan itu jangan ke yang pinggir ya, ke peserta, harus ke panitia. Kasihan ya peserta yang lain. Oke. Yang pertama, nanti yang harus diisikan, kenapa kita harus bawa KTP? Karena di sini kita harus mengisikan NIK. Terus kemudian nomor peserta yang ada di kartu ujian ya, yang teman-teman bawa. Terus kemudian PIN peserta. Nah, PIN peserta ini didapatnya pada saat registrasi ya. PIN peserta ini nanti kita dapatnya pada saat registrasi. Oke, terus kemudian ada PIN sesi. Nah, PIN sesi ini PIN yang dikasih ketika di ruangan ya, dari panitia yang di ruangan. Nanti kalau misalkan ini diarahkan nanti ini PIN sesinya gitu, seperti itu ya, teman-teman. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman sudah memasukkan semuanya, sudah memasukkan NIK, nomor peserta, terus kemudian PIN, terus PIN peserta, kemudian PIN sesi, klik masuk. Oke, klik masuk.
Nah, nanti akan muncul ya tombol syarat dan ketentuan ini bla 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 bla, dibaca, klik ya aja ya. Terus kemudian kalau setelah masuk, teman-teman akan muncul seperti ini. Oke, akan muncul seperti ini. Jadi kelompok ujiannya terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kelompok ujian yang isinya itu adalah soal teknis, manajerial, dan sosial kultural ya teman-teman. Nah, di teknis itu teman-teman ya, kita bahas soal dulu. Di teknis itu teman-teman ada 90 soal teknis, terus kemudian ada 25 soal manajerial, terus kemudian ada 20 soal sosial kultural ya. Jadi ini semuanya ada 135 soal. Dikasih waktu untuk ujian pertama ini, untuk ujian ke-1 yang isinya teknis, manajerial, dan sosial kultural itu adalah waktunya itu adalah 120 menit ya. 120 menit untuk mengerjakan 135 soal. Berarti kita itu hanya mempunyai waktu sekitar 50 detik lah ya. 50 detik untuk mengerjakan satu soal ya. Makanya teman-teman harus bisa mencermati dengan baik dan cepat setiap soal ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya biar terbuka. Nah, di sini ya teman-teman, setelah teman-teman balik lagi. Setelah teman-teman nanti di sini mengklik mulai ujian ya. Teman-teman di sini nanti ya, kalau misalkan teman-teman di pinggir ya, di pinggir, kalau kemarin sih di pojok kanan kalau nggak salah, nggak tahu pojok kiri, lupa saya. Oke, jadi ada daftaran soal dari 1 sampai 135. Jadi ada daftaran soal. Nah, kenapa ini ada yang hijau, oranye, dan merah? Nah, ini yang hijau ini berarti soalnya sudah dijawab oleh teman-teman. Kalau misalkan merah, ini soalnya belum dijawab. Dan yang kuning atau oranye ya, nanti munculnya di sana kuning atau oranye, itu biasanya soal yang dilewati. Nah, itu juga harus dikerjakan ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat sisa waktunya itu di mana? Biasanya pojok kanan atas. Ini yang ini ya teman-teman. Ada jam, ada menit, ada detik ya. Ini informasi untuk sisa waktu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau pindah-pindah, misalkan dari nomor 1 ini susah nih, mau pindah dulu misalkan langsung ke nomor 3 ya. Bisa diklik aja soal buletan di sininya, nomor soalnya di sini bisa. Tapi jangan lupa nanti ini dikontrol kembali, jangan sampai ada yang merah ya, atau jangan sampai ada yang kuning. Itu harus dikerjakan ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya. Kalau misalkan teman-teman sudah menjawab nih soalnya, misalkan yang D, dikliknya itu adalah simpan dan lanjutkan ya. Simpan dan lanjutkan yang ini nih. Simpan dan lanjutkan. Jangan klik ragu-ragu atau lewat ya. Ya. Atau diklik belum yakin ya. Belum yakin atau ragu-ragu, nanti tulisannya apa ya, karena kita belum tahu. Jadi kliknya itu simpan dan lanjutkan. Kalau misalkan sudah terjawab, itu tandanya nanti di sini kembali lagi jadi hijau. Kalau misalkan yang belum dijawab, itu tandanya nomor soalnya itu adalah merah atau kuning. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah selesai semuanya itu masuk ke ujian kedua. Ujian kedua itu adalah wawancara. Nah, nanti untuk untuk ujian kedua itu akan diberikan 10 soal, di mana waktunya itu adalah 10 menit ya. Ini beda waktu dari yang 120 tadi. Kalau misalkan gini, kita tuh udah beres nih ngisi soal wawancara, misalkan beresnya itu 6 menit, ada sisa waktu 4 menit. Nah, itu nggak bisa karena ada sisa waktu nih, saya mau buka lagi
soal manajerial yang tadi misalkan belum keisi karena tadi habis waktu, nah itu nggak bisa ya, karena itu beda ujian ya, beda ujian teman-teman. Yang tadi adalah ujian yang pertama, dan kemudian wawancara ada di ujian yang kedua ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, tips and triknya. Teman-teman harus bisa membaca soal dengan cepat ya, dengan teliti. Kenapa harus banyak latihan? Karena yaitu supaya bisa dengan cepat memahami soal yang panjang gitu. Jadi dari pengalaman saya, soalnya itu memang panjang-panjang ya teman-teman semuanya. Jadi harus bisa memahami soal dengan cepat dan tepat gitu. Karena waktunya untuk menjawab kita itu satu soal, kalau di sesi yang pertama teknis, manajerial dan sosiokultural itu cuman 50 detik aja gitu. Kalau misalkan kita baca soal yang panjang dari A sampai Z gitu, waktunya akan tersita banyak gitu teman-teman, dan hasilnya nanti akan kehabisan waktu. Dan kalau misalkan kita habis waktu, udah otomatis nutup dengan sendirinya gitu. Kalau misalkan kita nih kan tadi 135 soal baru 120 misalkan waktunya udah habis, ya nutup dengan sendirinya, si aplikasinya itu akan nutup dengan sendirinya dan harus memulai ujian kedua langsung, wawancara seperti itu. Tidak bisa diulangi lagi ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya teman-teman. Oke, kilasannya mungkin cukup seperti ini. Bagi teman-teman misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan cantumkan di kolom komentar saja ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.